semuanya, jumpa lagi bersama Omi, pastinya di Sigel Podcast. Nah, di episode kali ini kita kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah guru bahasa Indonesia yang bernama Ibu Ana Andriani, Magister Pendidikan dari SMA YPHB Kota Bogor. Halo Ibu, selamat datang. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, terima kasih Mbak Omi atas undangannya. Sama-sama Ibu. Nah, Ibu Ana ini adalah pengajar bahasa Indonesia yang telah mengajar selama 22 tahun lamanya. Wow, Ibu 22 tahun Bu. Ini sangat banyak sekali pengalamannya ya Bu ya. Menghadapi karakter siswa yang seperti apapun juga banyak banget pengalaman Ibu ya. Betul, Alhamdulillah, tapi itu tandanya sudah tua ya, banyak pengalaman. Ibu bisa aja deh, Ibu nih belia begini loh, kelihatannya loh ya. Nah, Ibu hari ini kan Ibu kan akan membagi pengalaman Ibu selama mengajar di kelas ya Bu ya. Kalau boleh tahu untuk sekarang ini pengalaman yang ingin Ibu sharingkan itu lebih kepada model pembelajaran seperti apa nih Bu? Ya betul Mbak, kali ini saya akan berbagi mengenai pembelajaran bahasa Indonesia dengan model pembelajaran berbasis teks. Berbasis teks ya Bu ya. Yang mungkin ada juga Bapak Ibu guru yang mungkin belum tahu ya tentang model pembahasan pembelajaran berbasis teks ini Bu, mungkin bisa dijelaskan Bu lebih lengkap lagi? Ya, pembelajaran berbasis teks itu pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan peserta didik menyusun teks. Oh, nah kalau teksnya itu sendiri apa tuh Bu? Ya, teks adalah satuan bahasa yang dimediakan secara tulisan atau lisan dengan tata organisasi tertentu untuk mengungkapkan makna dalam konteks tertentu pula. Ciri-ciri teks itu sendiri adalah kumpulan kata atau kalimat yang menciptakan satu kesatuan utuh. Nah, selain itu dalam pembelajaran berbasis teks, peserta didik juga diberi pemahaman bahwa setiap teks itu memiliki fungsi tertentu dalam komunikasi. Oh baik, seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk pembelajaran yang akan Ibu jelaskan ini untuk materinya itu seperti apa nih Bu? Dan untuk kelas berapa Bu? Ya, materi menceritakan kembali isi teks biografi itu untuk kelas 10 semester 2. Oh baik. Nah, untuk kompetensi nih Bu, kompetensi apa yang akan peserta didik dapatkan nih ya melalui pembelajaran yang akan dilakukan ini nih Bu? Ya, jadi melalui materi ini peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks biografi serta mampu menceritakan kembali isi teks biografi secara tulisan maupun lisan. Oh, seperti itu ya. Namun apa saja nih Bu yang akan dipelajari peserta didik untuk mencapai target kompetensi tersebut Bu? Ya, jadi yang akan mereka pelajari itu tentang teks biografi termasuk struktur teks, kaidah kebahasaan, dan langkah-langkah menceritakan kembali isi teks biografi. Bu, nah untuk model pembelajaran berbasis teks ini bisa dijelaskan untuk langkah-langkahnya Bu yang akan dilakukan Bu? Ya, ada 4 langkah atau 4 tahapan model pembelajaran berbasis teks. Yang pertama, membangun pengetahuan. Yang kedua, pemodelan. Yang ketiga, konstruksi bersama. Dan yang keempat, konstruksi mandiri. Berarti ada 4 ya. Pertama, membangun pengetahuan, terus pemodelan, terus juga ada konstruksi bersama, konstruksi mandiri ya Bu ya yang terakhir ya. Nah, dari keempat langkah ini mungkin Ibu bisa jelaskan Bu untuk tahap yang pertama Bu, langkah pertama? Ya, baik. Tahap pertama itu kan membangun pengetahuan. Nah, guru memunculkan ketertarikan peserta didik terhadap subpokok materi dengan penayangan teks biografi dan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat eksplorasi berkaitan dengan teks. Misalnya, siapakah tokoh dalam biografi tersebut? Apakah prestasi yang dimiliki tokoh? Adakah peristiwa penting yang mengubah hidup tokoh? Kemudian, adakah keteladanan yang bisa kita peroleh dari tokoh? Misalnya seperti itu. Oh baik. Nah, pada tahap ini juga bahan ajar yang digunakan itu berupa teks biografi. Medianya ada laptop, ada LCD. Jika tidak ada, dapat juga kita menggunakan buku teks atau mungkin lembaran teks biografi yang diperbanyak oleh guru. Oh, jadi membangun pengetahuan mengarahkan anak memahami nih ya tentang isi teks biografinya ya Bu ya? Betul, betul. Jadi selain itu peserta didik juga diperkenalkan dengan fungsi teks biografi sehingga mereka juga mengetahui manfaat yang dapat mereka peroleh dengan membaca teks biografi. Nah Bu, saya juga penasaran nih Bu ya, dengan cara memberikan pertanyaan stimulus tadi nih yang Ibu sempat bilang juga ya Bu, tentang keteladanan ya Bu kalau nggak salah ya Bu ya? Ya, betul, betul. Memang fungsi teks biografi itu memberikan informasi terkait seorang tokoh. Tidak hanya sekedar informasi tetapi juga diharapkan pembaca dapat terinspirasi dari kisah hidup tokoh tersebut. Oh menarik sekali ini ya penjelasannya ya. Itu baru tahap pertama ya Bu. Ya, nah betul. selanjutnya boleh dijelaskan Bu untuk tahap yang kedua yaitu Ya, pemodelan ya Bu. betul. Pada tahap berikutnya adalah tahap pemodelan dilakukan semenarik mungkin agar peserta didik dapat memiliki pemahaman yang baik terhadap materi yang sedang dipelajari.
diharapkan peserta didik itu dapat memperoleh pengetahuannya secara mandiri sehingga pengetahuan tersebut dapat tertanam kuat dalam benaknya. Nah, pada tahap ini peserta didik diberikan contoh teks biografi, kemudian mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru dalam bentuk lembar kerja. Pertanyaan yang diberikan itu untuk menggali informasi yang nanti akan mengarah ke ciri khas tiap bagian struktur dan kaidah kebahasaan teks biografi. Nah, ini saya menggunakan teks biografi Dewi Sartika. Oh iya. Nah, seperti ini contohnya nih. Jadi di sini ada 25 paragraf. Paragrafnya pendek-pendek sehingga peserta didik mudah membacanya. Pertanyaan-pertanyaan untuk menganalisis struktur, contohnya apakah yang dijelaskan dalam paragraf 1 sampai dengan paragraf 2. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah yang dijelaskan dalam paragraf 3 sampai dengan paragraf 22. Pertanyaan terakhir, apakah yang dijelaskan di paragraf 23 sampai dengan paragraf terakhir. Dapat kita lihat bahwa tiap pertanyaan tersebut merujuk pada tiap bagian struktur. Jadi di sini paragraf di awal itu bagian orientasi. Kemudian tadi jawaban untuk pertanyaan kedua itu bagian kejadian penting. Yang terakhir itu reorientasi. Nah, jadi siswa bisa memberikan tanda letak kejadian penting, mana letak reorientasi. Nah, selain menganalisis struktur juga masih di lembar kerja yang sama, peserta didik akan menganalisis kaidah kebahasaan. Nah, peserta didik juga akan diberikan pertanyaan, apakah kata ganti yang sering digunakan dalam teks? Apakah kata kerja yang sering digunakan dalam teks? Kemudian, apakah kata penghubung dan kata depan yang sering muncul di teks? Seperti itu. Nah, berdasarkan pertanyaan tersebut, peserta didik menandai kata ganti, kata kerja, kata penghubung, dan kata depan yang sering muncul di teks. Lalu guru akan mendiskusikan dengan peserta didik, misalnya kata ganti apa yang sering muncul gitu. Nah, ini saya ada contoh juga potongan teks yang sudah diberi tanda kata ganti. Jadi di sini ternyata kata ganti yang sering muncul itu ada beliau, ada iya, ya. Ya, benar Bu. Berarti ini banyak katanya ya Bu ya? Ada juga katanya. Nah, istilahnya itu klitika untuk mengganti kata dia atau iya. Nah, jadi kata ganti orang ketiga yang sering muncul berarti itu adalah salah satu ciri kaidah kebahasaan teks biografi. Salah satunya adalah penggunaan kata ganti orang ketiga. Begitu seterusnya pembahasan untuk kaidah kebahasaan yang lain, ya. Wow, ini cukup menarik sekali ya penjelasannya ya Bu ya. Boleh Bu kita langsung lanjutkan ke tahap berikutnya Bu? Ya, baik. Setelah peserta didik memiliki pemahaman terhadap materi yang diajarkan, nah selanjutnya akan dilakukan konstruksi bersama. Pada tahap konstruksi bersama, peserta didik diberikan kartu yang berisi nama-nama tokoh. Ada kalangan artis berprestasi, olahragawan, sastrawan, penulis, politikus, atau tokoh inspirasi dunia, ya. Terdapat 2 buah kartu dengan tokoh yang sama. Jadi peserta didik dikelompokkan berdasarkan kartu tokoh yang diperolehnya. Nah, seperti ini contoh kartunya. Oh, ini Bu. Saya boleh lihat Bu yang Ya, lainnya Bu ya? Silakan. Boleh ya? Wah, ada Maudy Ayunda. Ada siapa lagi? Ada almarhum Bapak B.J. Habibie, Presiden ketiga di Indonesia ya. Siapa lagi nih? Ada Helen Keller. Kenal nggak? Enggak Bu. Belum kenalan Bu. Belum kenalan. Nanti kenalan dulu ya Bu ya. Siap. Ini juga ada Valentino Rossi ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Bambang Pamungkas. Yang Ya, itu ini Sapardi Djoko Damono, ya, penulis penyair ya. Iya. Oke, nah jadi untuk pembagian kelompok, jika jumlah satu kelas itu ada 30 orang, akan ada 15 kelompok. Kemudian setiap kelompok akan melakukan tanya jawab dengan menggunakan teknik wawancara. Nah, seorang peserta didik menjadi penanya, sedangkan yang lain menjadi penjawab. Si penanya ini menyiapkan daftar pertanyaan terkait tokoh. Kegiatan ini akan melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik untuk membuat pertanyaan yang tepat sehingga mampu mendapat informasi sebanyak-banyaknya tentang tokoh. Sementara itu, penjawab diminta mencari informasi terkait tokoh, lalu mencatat hal-hal penting. Ini juga dapat melatih berpikir kritis peserta didik karena dia harus mencari informasi yang penting yang kemungkinan akan ditanyakan oleh peserta didik penanya tadi. Nah, di kegiatan ini peserta didik juga berlatih cara memecahkan masalah. Karena dengan waktu yang terbatas yang diberikan oleh guru, penanya harus membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nah, penjawab harus mencari informasi sebanyak-banyaknya.
tidak hanya banyak tetapi harus penting juga. Nah, kalau misalnya nih Bu, ada peserta didik nih ya, yang yang hanya membuat pertanyaan itu tuh yang nggak panjang Bu, yang sedikit singkat gitu Bu, atau mungkin dangkal gitu ya Bu ya, atau mungkin juga ada peserta didik tuh yang emang sulit untuk menemukan informasi penting Bu. Ya, itu gimana betul. tuh Bu? Nah, disitulah peran guru. Jadi guru harus mendampingi selama proses berlangsung. Jadi guru memantau proses tersebut dan memberikan motivasi kepada peserta didik. Guru juga dapat menstimulasi peserta didik yang kesulitan dan peserta didik yang terlihat memang belum mampu melakukan perannya sesuai dengan keinginan guru. Nah, setelah itu nih, aku pengen nanya juga, untuk penanya dan juga penjawab pasti akan melakukan wawancara juga kan Bu ya? Iya, betul. Jadi mereka melakukan tanya jawab, penanya bertanya berdasarkan daftar pertanyaannya, lalu dia mencatat jawaban-jawaban si penjawab. Nah, ini ada contoh daftar pertanyaan yang dibuat peserta didik saya nih, seperti ini. Oh, tentang Maudy Ayunda lagi. Ini ke Ibu satu kelas diajak buat ini yang ngefans sama Maudy Ayunda ya Bu ya? Iya, ini kan salah satu artis berprestasi ya, bisa Ya. dijadikan contoh buat anak-anak Bener. sekarang ya. Biar bisa menginspirasi siswa ya Bu ya. Nah, betul sekali ya. Nah, fakta-fakta yang diperoleh dari hasil wawancara tadi dijadikan bahan untuk menulis ulang teks biografi. Setiap kelompok secara bersama-sama mengonstruksinya menjadi sebuah cerita sederhana tentang seorang tokoh. Di kegiatan ini peserta didik secara tidak langsung mengaplikasikan pengetahuan mereka mengenai teks biografi yang telah dipelajari di tahap pemodelan. Nah, teks biografi sederhana tersebut juga dapat ditampilkan di depan kelas dan disunting bersama-sama peserta didik yang lain. Kegiatan penyuntingan ini untuk menemukan kesesuaian struktur teks dan kaidah kebahasaannya. Jadi mereka itu bisa menulis dengan memformulasikan fakta-fakta yang ada dalam bahasa tersebut Ibu, bahasa biografinya ya Bu ya? Iya. Nah, kegiatan penyuntingan ini untuk menemukan kesesuaian struktur biografi dan kesesuaian bahasanya. Nah, ini ada contoh yang ditulis peserta didik saya. Jadi dari hasil pertanyaan yang tadi tentang Maudy, nah inilah hasil teks biografi sederhananya. Bu, ntar ajak saya ya Bu untuk ngefans bareng sama dia. Siap. Aku sih juga ngefans sih sama dia sih ya. Nah, Oke. Bu saya mau nanya lagi nih Bu. Jadi mereka ini bisa menulis dengan memformulasikan fakta-fakta yang ada pada bahasa biografinya ya Bu ya? Ya, dengan menggunakan bahasa sendiri tentunya ya. Iya, wow, sepertinya seru sekali Bu bikinnya ya Bu ya, bikin tugasnya ya Bu ya. Iya, jadi pembelajaran itu menjadi lebih interaktif dan terpusat pada peserta didik. Dengan teknik wawancara juga kita bisa menggali kemampuan inisiatif dan kreativitas peserta didik. Kalau tidak salah untuk tahap berikutnya kita masuk ke dalam tahap terakhir, yaitu konstruksi mandiri ya Bu ya. Betul. Jadi pada tahap terakhir ini adalah konstruksi mandiri. Di tahap ini peserta didik diminta memilih tokoh idolanya. Kemudian mereka membaca teks biografi tokoh tersebut. Setelah membaca, mereka mencatat fakta-fakta penting mengenai tokoh idola tersebut. Kemudian mereka menyusun kembali kumpulan fakta-fakta sesuai struktur teks biografi dan kaidah kebahasaan secara mandiri. Nah, setelah itu peserta didik menceritakan kembali teks biografi tokoh idolanya secara lisan di depan kelas. Nah, saya juga pengen tahu nih Bu, dari semua kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan nih, untuk kegiatan pembelajaran tersebut dibutuhkan waktu berapa lama sih Bu? Kalau saya cukup 4 jam pelajaran, karena beberapa kegiatan bisa dijadikan tugas mandiri. Namun memang berdasarkan pengalaman saya ya. Nah, untuk guru yang lain bisa disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal HOTS nih Bu. Nah, berkaitan dengan pembelajaran HOTS ya, menurut Ibu kegiatan yang sudah Ibu lakukan ini termasuk dalam kegiatan HOTS gak nih Bu? Di hampir semua kegiatan saya rasa sudah melatih HOTS. Jadi dalam kegiatan-kegiatan yang telah saya jelaskan, peserta didik itu secara berkolaborasi menganalisis teks, mengevaluasi teks, dan memproduksi teks cerita ulang. Nah, saya juga menggunakan pertanyaan stimulus yang melatih HOTS mereka. Dalam setiap proses peserta didik juga dibiasakan untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Secara mandiri mereka juga dapat mengomunikasikan hasil pekerjaannya terutama di tahap akhir ya. Nah, ini udah masuk tahap akhir nih Bu ya kan. Yang gak kalah pentingnya juga nih dalam suatu pembelajaran, proses belajar mengajar itu adalah penilaian Bu. Saya penasaran nih sama Ibu nih, untuk penilaian yang Ibu berikan kepada siswa itu atau peserta didik itu seperti apa Bu? Penilaian itu mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Penilaian pengetahuan diberikan melalui soal-soal latihan dan lembar kerja peserta didik mengenai struktur dan kebahasaan dalam teks biografi. Kemudian untuk penilaian keterampilan diberikan untuk menilai hasil kerja peserta didik seperti menulis teks cerita ulang biografi dan pada saat peserta didik menceritakan ulang teks secara lisan. Poin-poin yang menjadi penilaian yaitu kesesuaian teks dengan struktur dan kaidah kebahasaan, koherensi, pilihan kata, dan kerunutan pada saat menyampaikan secara lisan. Kemudian, terakhir ini penilaian sikap diberikan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Penilaian meliputi tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan kemandirian peserta didik. Oh, baik. Jadi menurut Ibu, apakah menceritakan kembali isi teks biografi ini menggunakan model pembelajaran berbasis teks ini bermakna untuk para peserta didik, Bu? Bermakna sekali. Bermakna ya. Jadi materi menceritakan kembali isi teks biografi dengan model pembelajaran berbasis teks yang memadukan dengan teknik wawancara ini sangat bermanfaat dan bermakna untuk peserta didik kelas 10. Materi ini dapat memuat 4 keterampilan berbahasa, jadi lengkap banget ya. Di dalamnya ada menyimak, membaca, kemudian menulis dan berbicara. Juga kemampuan literasi peserta didik ditingkatkan. Ya, karena di sana banyak hal yang membuat mereka harus membaca, begitu kan, kemudian menyusun kembali. Peserta didik juga dapat berlatih kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi, memecahkan masalah, dan mengomunikasikan hasil pekerjaan mereka. Wow, jadi model pembelajaran berbasis teks yang diberikan oleh Bu Ane ini sangat bermanfaat dan bermakna bagi peserta didiknya ya Bu ya. Nah, ini dapat dijadikan alternatif pembelajaran juga untuk guru bahasa Indonesia kelas 10 ya Bu pastinya ya Bu ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan memang saya dapat berbagi pengalaman baik terus ya dengan guru-guru bahasa Indonesia di seluruh Indonesia tentunya. Amin, dan semoga juga di lain waktu nih Ibu bisa berbagi kembali untuk pengalaman mengajarnya ya Bu ya. Baiklah, untuk Bapak Ibu guru semuanya, kita sudah di akhir perbincangan bersama dengan Bu Ane nih ya. Semoga setiap pengalaman yang sudah diberikan oleh Ibu Ane bisa menginspirasi Bapak Ibu guru semuanya, bisa diterapkan juga di model pembelajaran di kelas nanti ya Bu ya. Betul. Dan untuk Bapak Ibu guru semuanya, jangan lupa saksikan terus juga ya untuk Sikil Podcast-nya di episode berikutnya bersama Omi. Dan Ibu terima kasih banyak ya untuk waktunya. Sama-sama Mbak Sampai jumpa Omi. lagi Ibu, sehat-sehat selalu ya. Sampai jumpa semuanya.